Selamat siang. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi kami, yaitu tentang pohon berakar, terminologi pohon berakar, dan pohon berakar berurut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Pradika Putra dan saya Padwan Nadim. Oke, langsung saja kita langsung ke materinya, yaitu pohon berakar yang akan dibacakan oleh Padwan Nadim. Pohon berakar. Pohon berakar adalah pohon yang sebuah simpul diperlakukan dengan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah menjauh dari akar, dinamakan pohon berakar. Pada kebanyakan aplikasi pohon, simpul tertentu diperlakukan sebagai akar atau root. Sekali sebuah simpul ditetapkan, simpul lainnya dapat dicapai dari akar dengan memberi arah pada sisi-sisi pohon yang mengikutinya. Akar mempunyai derajat masuk sama dengan 0 dan simpul lainnya berderajat masuk sama dengan 1. Simpul yang mempunyai derajat keluar sama dengan 0 disebut daun atau simbol terminal. Simpul yang mempunyai derajat keluar tidak sama dengan 0 disebut simpul dalam atau cabang. Setiap simpul di pohon dapat dicapai dari akar dengan sebuah lintasan tunggal atau unik. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar dari pohon berakar. Yang pertama, pohon berakar itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu simpul akar, simpul cabang, dan daun. Yang disebut simpul akar adalah A. Ini disebut simpul akar. Selanjutnya yaitu simpul cabang. Simpul cabang yaitu B, C, D, E, dan F. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu daun atau simpul terminal, yaitu H, I, J, C, dan G. Ini yang disebut garis-garis ini disebut lintasan. Mungkin itu saja mengenai pohon berakar. Selanjutnya kita lanjut ke materi 2 kami, yaitu tentang terminologi pohon berakar yang akan dibacakan oleh Padwan. Terminologi pohon berakar. Sebagaimana paragraf, kita akan sering menggunakan terminologi yang berhubungan dengan pohon. Di bawah ini didaftarkan beberapa terminologi yang penting pada pohon berakar. Untuk ilustrasi, pohon pada gambar dipakai sebagai contoh untuk menjelaskan terminologi yang dimaksudkan. Simpul-simpul pada pohon diberi label untuk mengacu simpul mana yang dimaksudkan. Kebanyakan terminologi pohon yang ditulis di bawah ini diadopsi dari terminologi botani dan silsilah keluarga. Yang pertama, anak dan orang tua. Yang kedua, lintasan. Yang ketiga, turunan dan leluhur. Yang keempat, saudara kandung. Kelima, ukah pohon. Keenam, derajat. 7, daun. 8, simpul dalam. 9, aras atau tingkat. 10, tinggi dan kedalaman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terminologi pohon berakar dengan anak dan orang tua. Jadi terminologi pohon berakar ini adalah contoh seperti silsilah keluarga, yaitu anggaplah si A adalah orang tua. Nah, si A ini dia itu mempunyai anak 3, yaitu si B, si C, dan D. Dan seterusnya si B juga mempunyai anak 2, yaitu E dan F, dan seterusnya. Jadi si B ini adalah anak dari si A. Mungkin itu yang disebut sebagai anak dan orang tua. Oke, untuk yang kedua yaitu lintasan. Jadi lintasan itu seperti ini. Contoh, lintasan dari A ke lintasan dari E, yaitu ada 2 lintasan, yaitu disebut ini ke 1 dan ini ke 2. Itulah yang disebut lintasan.
Oke, yang ketiga yaitu tentang keturunan dan leluhur. Jadi seperti yang tadi bahwa keturunan dan leluhur seperti yang anak dan orang tua, yaitu si A mempunyai anak si B dan si B mempunyai anak E dan F. Jadi yang dimaksud keturunan ialah bahwasanya B adalah keturunan dari A karena B adalah anak dari A. Mungkin itu saja. Oke, sekarang kita lanjut yang keempat yaitu saudara kandung. Jadi yang dimaksud saudara kandung ialah seperti ini. Si A mempunyai anak si B. Si B mempunyai anak E dan F. Sedangkan di sini bahwasanya anak dari A adalah D dan anak D adalah G. Jadi anak si B ini adalah E dan F dan G ini bahwasanya bukan adalah anak kandung dari si B. Mungkin itu saja. Oke, kita lanjut yang kelima yaitu upah pohon atau sutri. Ini adalah contoh dari upah pohon. Kita memilih bahwa B ini adalah sebagai simpul. Jadi upah pohonnya ialah B bertemu dengan E jadinya seperti ini. Lanjut B dengan F, B dengan F, terus E dengan H, E dengan H, yaitu E dengan I, E dengan I, dan terakhir adalah E dengan J. Mungkin itulah yang disebut dengan upah pohon. Oke, kita lanjut yang ke-6 yaitu derajat. Jadi derajat itu seperti ini. Contoh si A. Si A ini mempunyai 3 derajat yaitu A dengan B, A dengan C, dan A dengan D. Dan yang B memiliki derajat yaitu B dengan E dan B dengan F. Jadi derajat pada gambar ini yang terbanyak adalah 3 derajat. 3 derajat yaitu derajat A dengan B, A dengan C, dan A dengan D. Oke, selanjutnya kita masuk dengan daun ya. Jadi seperti yang tadi, daun itu adalah contoh anak yang tidak mempunyai anak lagi, seperti H, I, J, F, C, L, dan M. Itulah yang disebut daun. Oke, kita masuk yang ke-8 yaitu simpul daun. Jadi yang disebut simpul daun itu adalah si D, si E, si G, dan si K. Itulah yang disebut dengan simpul daun. Oke, kita langsung masuk yang ke-9 dan ke-10, yaitu aras atau tingkat dan tinggi atau kedalaman. Jadi aras itu ialah seperti penyebutan pada tingkat tersebut, yaitu A adalah tingkat yang pertama, yaitu yang kedua yaitu barisan dari BCD yaitu tingkat ke-1, terus yang EFG adalah kedua, AIJK adalah ketiga, L dan M adalah keempat, dan tinggi dari keseluruhannya yaitu tertingginya adalah 4. Yang masuk materi ketiga kami yaitu pohon berakar terurut yang akan dibacakan oleh Fadlan. Pohon berakar terurut. Pohon berakar terurut adalah pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut. Sistem yang universal dalam pengamatan simpul-simpul pada pohon terurut adalah dengan memberi nomor sampulnya seperti nomor padang sebuah suku pada padang sebuah buku. Simpul akan diberi nomor 0. Simpul yang lain mengikuti akan diberi nomor 1, 2, dan 3. Anak simpul 1 diberi nomor 1, 1,1, 1,2 itu. Anak simpul nomor 2 diberi nomor 2,1, 2,1. Demikian seterusnya. Oke, kita langsung masuk ke materi yang ketiga kami yaitu pohon berakar terurut. Ini adalah contoh pohon berakar terurut. Jadi yang dikatakan pohon berakar terurut adalah yaitu anak-anak simpul diberi nomor seperti 1,1, 1,2 yaitu seperti ini. Jadi ini simpul akar dan ini simpul 1, simpul 2 dan simpul 3. Nah, ini adalah anak-anak dari simpul yaitu dari simpul 1 anak simpulnya 1,1, anak simpulnya lagi 1,2 dan seterusnya. Itulah yang disebut pohon berakar terurut. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf.
Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.